Malam teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di cerita malam horor. Teman-teman pasti tahu dong kalau pekerjaan atau divisi untuk kedokteran itu pasti untuk membantu masyarakat atau orang banyak. Tapi di video kali ini Leslie akan bersama kalian membahas satu kasus di mana ada salah satu dokter yang dari Inggris merupakan dokter yang sangat mengerikan. Nama dokter ini bernama Harold Frederick Shipman. Terus untuk nama panggilannya bernama Dr. Harold Shipman. Untuk julukannya adalah Dokter Death atau dokter mematikan. Lahir pada tanggal 14 Januari 1946 di Nottingham, Inggris. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, teman-teman. Dan bisa dibilang Dr. Shipman ini cukup dekat dengan ibunya yang bernama Vera Britton, di mana ibunya ini sangat memanjakan dan menjadi anak kesayangannya. Dr. Shipman ini termasuk anak yang cukup pintar di sekolah, teman-teman. Tapi sayangnya dia memiliki pergaulan yang terbatas, di mana di sekolah itu dia kurang berteman dengan teman-temannya yang lain. Ibunya Dr. Shipman ini meninggal pada saat Dr. Shipman berumur 17 tahun, teman-teman. Dan meninggalnya ibunya karena terjadi penyakit kanker paru-paru. Kematian ibunya sendiri ini pun menginspirasikan kejahatannya Dr. Shipman ini, teman-teman. Dimana pada saat pengobatan terakhirnya ibunya, dari pihak rumah sakit menyuntikkan suntikan morfin, di mana suntikan morfin ini adalah pilihan obat untuk meredakan nyeri parah. Jadi kalau misalnya dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak dokter memberikan dosis yang tidak tepat, itu bisa menyebabkan kematian untuk pasiennya. Dr. Shipman ini menikah pada tanggal 5 November 1966, teman-teman, dan memiliki 4 anak. Selain itu, Dr. Shipman juga belajar kedokteran di sebuah university dan lulus pada tahun 1970. Dr. Shipman memulai pekerjaan pertamanya itu menjadi seorang dokter umum di sebuah rumah sakit umum pada tahun 1974, teman-teman. Tapi di tahun berikutnya Dr. Shipman ditangkap karena telah memalsukan resep obat untuk dirinya sendiri. Kemudian Dr. Shipman pun didenda sebanyak 600 pound dan harus direhabilitasi, teman-teman. Pada tahun 1993 akhirnya Dr. Shipman ini membuka kliniknya tersendiri dan menjadi salah satu anggota terhormat dalam sebuah komunitas. Disinilah Dr. Shipman sudah mau melakukan aksi pembunuhannya, teman-teman. Aksi pembunuhan Dr. Shipman ini dilakukan pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1998, teman-teman. Cara pembunuhannya itu dengan cara menyuntikkan dosis diamorfin yang cukup banyak ke dalam tubuh pasiennya. Setelah itu, korban langsung dinyatakan meninggal dan langsung dikremasi, teman-teman. Ini bisa dibilang Dr. Shipman langsung membakar barang bukti yang ada. Mayoritas korban atau pasien dari Dr. Shipman ini adalah wanita lansia, hidup sendiri dan rentan. Yang paling muda itu adalah umurnya yang baru 40 tahun, teman-teman. Sisanya itu sudah 40 tahun ke atas. Keberuntungan Dr. Shipman ini berakhir ketika pengurus tempat dan dokter lainnya itu menyadari adanya keanehan jumlah sertifikat kremasi yang ditandatangani oleh Dr. Shipman ini, teman-teman. Dan juga ada kesamaan yang mencolok pada pasien-pasien yang sudah meninggal. Sehingga kasus ini pun diinvestigasi oleh polisi dan juga pihak kedokteran, teman-teman. Ketika putri korban terakhirnya dari pasien Dr. Shipman ini, teman-teman, mengklaim bahwa Dr. Shipman ini tidak membunuh ibunya. Tetapi ada hal aneh yang terjadi di sini, di mana Dr. Shipman membuat surat warisan palsu dan menamai Dr. Shipman ini adalah satu-satunya pewaris dari hartanya korban pasien Dr. Shipman.
Kali ini korban terakhirnya Dr. Shimen ini tidak dikremasi dan otopsi. Makanya bisa membuktikan bahwa korbannya ini mati karena tingkat diamorfin yang mematikan. Di mana ini adalah obat yang digunakan oleh Dr. Shimen untuk membunuh pasien-pasiennya yang lain juga, teman-teman. Akhirnya pada tahun 2000, Dr. Shimen secara resmi didakwa dengan 15 kasus pembunuhan dan dijatuhkan seumur hidup penjara tanpa pembebasan. Tetapi pada tahun 2004, teman-teman, Dr. Shimen ini masih tidak mau mengaku bahwa dia telah membunuh pasien-pasiennya, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri di dalam penjara. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah kasus kedokteran yang satu ini cukup menyeramkan? Jika teman-teman mempunyai cerita lain atau mempunyai ide-ide lain, teman-teman boleh komentar di bawah kolom sini. Dan jangan lupa teman-teman harus subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi di the next video.